di mana nilai-nilai akan membentuk arah cara agar bisa memenuhi perilaku konsumen. Islam memandang bahwa pasar, negara, individu dalam keadaan seimbang. Tidak boleh ada subordinat, tidak boleh ada jarak di antara mereka, sehingga tidak ada salah satu mereka mengalami dominan. Di dalam rekayasa permintaan dan penawaran ada 3 bentuk, yaitu baik najasi, kedua tikar, ketiga ada talaki kurban. Najasi adalah menciptakan permintaan palsu atau merekayasa permintaan dengan tujuan meningkat atau menurunkan harga yang sedang berada di pasar. Contohnya, baik najasi adalah ada pihak tertentu yang merupakan satu pihak membuat dan berpura-pura menciptakan pembeli agar yang ditawarkan oleh penjual akan tetap sebenarnya harga yang diajukan masih ini dengan harga yang berlaku. Selanjutnya ada ihtikar. Ihtikar ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau monopoli, atau ada penjual lainnya. Menyimpan stok barang untuk persediaan belum dilarang. Dalam Islam, jadi monopoli sah-sah saja, begitu pula persediaannya. Jadi, dalam Islam monopoli dibolehkan, tetapi monopoli ranking tidak dibolehkan. Dan yang ketiga ada talaki rukban. Talaki rukban di mana pedagang kota mengetahui harga aslinya yang ada di pasar, tetapi mereka tidak memberitahu kepada petani yang ada di desa. Mereka membeli barang petani tersebut dengan harga murah, tetapi tidak mengakui bahwa harga tersebut tidak harga pasaran yang ada di pasar sesungguhnya. Nah, Rasulullah SAW melarang dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Materi kedua ada tadlis atau penipuan, di mana kondisi dalam pasar antara penjual dan pembeli mengetahui suatu informasi mengenai barang yang akan diperjualbelikan, maka jika ada salah satu pihak yang tidak mengetahui harga atau kualitas atau barang tersebut, itu akan menimbulkan kecurangan atau penipuan. Nah, di dalam tadlis atau penipuan ini ada 4, yaitu kualitas, harga, waktu, ataupun jumlah. Materi ketiga ada takhir atau ketidakpastian atau ketidakjelasan, di mana melakukan sesuatu dengan secara membabi buta tanpa pengetahuan yang sangat luas dan melakukan resiko tanpa mengetahui konsekuensinya. Berikut ada contoh studi kasus distorsi pasar, yaitu distorsi pasar dalam penjualan produk halal. Seorang produsen mengklaim makanan tersebut sebagai halal, berarti makanan tersebut sudah memenuhi hukum Islam atau bisa dikonsumsi oleh seorang muslim yang mencari makanan halal. Namun, produsen tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Makanan tersebut tidak memenuhi standar Islam, berarti di dalam tersebut mengalami distorsi pasar. Mengapa kasus tersebut disebut distorsi pasar? Karena konsumen yang membeli produk dengan berdasarkan klaim halal dapat mengakibatkan terjadinya penipuan. Distorsi pasar terjadi karena tidak akuratnya informasi yang diberitahukan kepada konsumen. Konsumen yang mengikuti aturan agamanya mengikuti atau mencari makanan yang berlabel halal, tetapi karena produsennya tidak memberitahu bahwa produk tersebut tidak memenuhi standar halal, harusnya mereka memberitahu karena mereka sudah mengklaim produk itu tersebut dengan ada label halal. Namun dalam kasus ini produsen tidak memberitahu kepada konsumen, yang menyebabkan konsumen membeli produk dengan keyakinan palsu. Akibatnya, konsumen membayar lebih dari produk yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan halal. Selain itu, praktik macam ini dapat merusak kepercayaan konsumen kepada produsen yang mengecap makanan tersebut dengan klaim halal, yang akan berdampak negatif kepada seluruh makanan yang halal. Untuk mengatasi distorsi pasar tersebut, perlu diterapkan pengawasan yang ketat dan peraturan yang ketat terkait produk halal tersebut. Selain itu, konsumen juga diberdayakan dengan informasi yang akurat agar mereka dapat membuat kepastian yang cerdas dan membeli produk tersebut dengan halal. Baik, dapat saya simpulkan dari materi yang saya sampaikan mengenai distorsi pasar. Distorsi pasar adalah gangguan yang terjadi di mana kondisi ideal mekanisme yang terjadi secara sengaja oleh satu pihak ataupun pihak tertentu. Baiklah,